Ya betul, orang kaya itu nggak suka uang. Kenapa? Ya karena uang itu bisa habis. Coba kamu lihat betapa cepat uangmu itu habis. Setiap tanggal 1 gajian atau baru dapat uang hari raya saja, beberapa hari kemudian uangnya sudah menipis. Atau bahkan habis. Kemana uangnya? Pasti kamu mau bilang buat beli kebutuhan, bayar utang, beli pulsa, dan lain-lain. Itu tidak salah ya, tapi kalau kamu begitu terus-terusan, itu artinya kamu mengikuti pola hidupnya orang miskin. Kalau kamu mau merubah hidupmu, kamu harus mengikuti pola hidupnya orang kaya. Yang terpenting adalah belajar bagaimana caranya menjadi kaya. Seperti yang saya katakan di awal, kalau orang kaya itu tidak suka uang. Kalau gak suka uang, sukanya apa dong? Sebelumnya, biar keren, like dan subscribe dulu ya video ini. Jadi orang kaya itu lebih menyukai aset ketimbang uang. Apa itu aset? Aset itu gampangnya adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam dompetmu secara terus-menerus. Kalau dianalogikan uang itu adalah air, maka orang kaya itu lebih menyukai mata air yang bisa mengeluarkan air terus-menerus. Yang artinya adalah mereka lebih menyukai sumber uang yang bisa menghasilkan uang secara terus-menerus. Dan kalau bisa ya tanpa usah bekerja lagi. Nah untuk itu kamu harus mengenal beberapa macam aset yang penting untuk kamu miliki sehingga kamu itu bisa tahu bagaimana caranya menjadi kaya. Aset yang pertama adalah kesehatan tubuh dan pikiran kamu, yang artinya kamu itu sehat secara jasmani dan rohani. Kan percuma saja kalau punya banyak aset tapi tubuhnya itu sakit-sakitan atau jiwanya, mentalnya itu terganggu alias orang maksudnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saya yakin kalau aset yang pertama ini hampir dimiliki oleh semua orang, terutama bagi anak-anak muda. Dan bagi anak-anak muda, hargailah kesehatanmu sebelum dia nantinya meninggalkanmu. Apalagi sudah tua nanti. Ya, jadi selalu olahraga, sehat selalu. Aset yang kedua namanya adalah paper asset atau aset kertas. Apa itu paper asset? Paper asset adalah salah satu sumber yang bisa menghasilkan uang di mana kita dianggap memiliki bagian dari sebuah perusahaan. Contohnya adalah seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Pasti kamu mau bilang, kalau untuk punya saham, reksadana, dan obligasi itu perlu uang yang banyak. Jangan salah dulu, di zaman digital seperti sekarang ini, kamu itu sudah bisa loh beli saham mulai dari Rp10.000 saja. Tapi kalau kamu ingin saham yang bagus, contohnya seperti saham Bank BRI ya, untuk setiap satu lot atau 100 lembar, kamu perlu uang sekitar Rp550.000. Ini bukan ajakan ya, melainkan hanya contoh. Karena Bank BRI kan hampir dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau paper aset lainnya, sekarang juga bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Sebagai perbandingannya ya, di era tahun 90-an dan 2000-an awal, ketika saya ingin punya paper aset seperti itu dibutuhkan minimal puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah. Jadi pada saat itu, paper aset merupakan privilege bagi orang-orang kaya saja. Nah, sekarang bila kamu mau kaya, mulailah dengan mengumpulkan paper aset ini. Gak usah langsung banyak-banyak, yang penting mulai saja dulu. Kayak iklan apa ya ini ya? Kamu pasti tahu. Aset yang ketiga adalah properti. Tidak bisa dipungkiri kalau aset properti ini merupakan favorit bagi orang-orang kaya dari dulu hingga sekarang. Apakah bila artinya kamu memiliki sebuah rumah itu artinya kamu memiliki aset? Belum tentu ya. Tergantung rumahnya dipakai untuk apa dulu. Kalau rumahnya dipakai untuk ditinggali sendiri atau kamu harus bayar pajak, tagihan listrik dan air, uang keamanan dan lain-lain, maka rumah itu bukan aset. Karena ia mengeluarkan uang dari dompetmu. Ingat, kalau aset itu adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam dompetmu. Jadi rumah itu baru bisa dibilang aset jika kamu misalnya sewakan jadi kos-kosan. Ataupun disewakan selama beberapa tahun dan menghasilkan uang sewa. Di mana artinya rumah ini menghasilkan uang bagi kamu. Baru itu namanya aset. Untuk memiliki properti, kamu memang harus rajin nabung ya, supaya bisa membeli sebuah properti. Tapi untuk saat ini banyak cara untuk memiliki aset properti tanpa uang, tanpa DP, bahkan bisa menghasilkan uang secara terus-menerus. Bagaimanakah caranya? Bagi yang pengen tahu, coba komen di bawah ya. Kalau banyak yang minat akan saya sharekan, akan saya bahas cara-caranya di video-video saya yang selanjutnya. Karena di video kali ini saya cuma ingin fokus menjelaskan aset-aset apa saja yang biasanya dimiliki atau dikumpulkan oleh orang-orang kaya dan orang-orang yang super kaya. Aset yang selanjutnya adalah bisnis atau usaha.
Nah, ini nih aset primadonanya para entrepreneur atau para pengusaha. Orang-orang kaya menyukai aset ini karena aset ini kadang-kadang bisa mengubah 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan 100 bisa menjadi triliunan. Memang tidak semua bisnis bisa menghasilkan nilai sebesar itu ya, tapi di dalam dunia bisnis atau usaha tidak ada yang tidak mungkin. Saya contohkan saja dari kisah seorang tukang becak yang awalnya dia cuma punya 1 becak. Kemudian lama-lama jadi juragan becak. Kemudian setelah dia punya motor, dia pun melakukan usaha ojek konvensional terlebih dahulu. Dan lama-lama mengikuti zaman ke ojek online, sehingga kini dia menjadi juragan ojek online. Setelah itu dia pun membeli sebuah mobil dan lama-lama menjadi usaha rental mobil. Nah, di sini kamu lihat ya, berapa banyak tukang becak di jalanan yang akhirnya tetap menjadi tukang becak saja sampai akhir hayat hidupnya. Berbeda sekali ya dengan tukang becak yang satu ini, yang pada akhirnya menjadi seorang juragan rental mobil. Kalau kamu ingin bisnis, tidak perlu langsung harus besar. Kamu bisa jualan gorengan dulu dengan 1 gerobak, atau jualan online terlebih dahulu sebagai reseller ataupun afiliator. Nah, bagi kamu yang ingin tahu bagaimana caranya menjadi seorang afiliator atau istilah gampangnya maklar yang mendapat komisi dari setiap penjualan, kamu bisa baca bukunya ini ya, Affiliate Black Book. Linknya nanti saya taruh di bawah ya. Dan apabila kamu ingin tahu caranya bagaimana membuat konten seperti saya ini, kamu bisa membaca buku Content Creator Black Book. Ya, linknya juga saya taruh di bawah. Oke? Jadi kesimpulannya orang kaya itu tidak suka uang, tetapi mereka lebih menyukai aset atau sumber-sumber yang menghasilkan uang secara terus-menerus. Nah, apakah kamu punya masalah keuangan? Coba sharekan ceritamu di bawah. Saya dan teman-teman lainnya mungkin bisa bantu kamu menjawabnya. Kalau kamu nggak mau jadi budak uang, kamu bisa tonton video ini ya. Nih. Dan ingat, share juga video ini ke teman-teman kamu yang mungkin butuh informasi ini. Support saya juga di channel ini supaya saya semakin semangat dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jangan malu untuk bertanya dan komen di bawah ya. See you in the next video.